Ini adalah hari pertama perjalanan yang telah lama kamu tunggu-tunggu ke hutan Amazon. Kamu terbang jauh ke Amerika Selatan. Lebih tepatnya, kamu mendarat di kota Manaus. Letaknya di jantung Amazon, Brazil. Sejauh ini kamu sudah melintasi udara, darat, dan kini air. Kamu berada di atas perahu kecil yang bergerak ke perairan gelap Sungai Amazon. Yap, sungai ini juga disebut Sungai Amazon, yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai ini hanya kalah panjang dari Sungai Nil di Mesir. Sungai Amazon terbentang seluas 7.000 km persegi, dimulai di Peru dan berakhir saat bertemu Samudra Atlantik di lepas pantai Brazil. Untuk melihat hutan ini lebih dekat, kamu menjelajahinya naik perahu. Pertama, kamu melihat piranha berburu. Kamu bahkan bisa mencoba menangkapnya sendiri kalau mau. Seperti yang mungkin kamu tahu, piranha adalah ikan karnivora penghuni Sungai Amazon. Jadi, berenang di perairan ini mungkin bukan ide yang baik. Salah satu spesies aligator paling simbolis yang ada di lembah Sungai Amazon adalah kaiman bermoncong lebar. Dia sangat mirip dengan buaya biasa, tapi dia punya dagu kuning. Pemandumu meninggalkan perahu dan menelusuri air untuk menunjukkan kaiman dari dekat. Dia juga bercerita tentang makhluk legendaris lain yang hidup di perairan gelap sungai ini, lumba-lumba pink. Beruntung kamu bisa melihat keluarga lumba-lumba pink menunjukkan siripnya di dekat perahu. Mereka terlihat menakjubkan dari tempatmu duduk. Apa kamu sudah tahu lumba-lumba ada yang berwarna pink? Setelah terpesona beberapa menit, kamu menemukan bahwa warna pink lumba-lumba cuma ilusi. Hewan itu aslinya berwarna abu-abu pink. Namun, karena warna coklat Sungai Amazon, mereka terlihat pink cerah saat dilihat dari atas. Pemandumu mengatakan bahwa lumba-lumba pink ini adalah tokoh utama cerita rakyat Brazil. Penduduk setempat meyakini lumba-lumba pink dapat berubah menjadi manusia dan mampir ke kota pada malam hari. Kamu turun dari perahu di dekat salah satu jalur masuk hutan. Sekarang kamu akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemandumu bilang kamu akan menjelajah ke medan yang sangat berbahaya. Amazon adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar paling menyeramkan di dunia. Tapi tenang, kita akan melihat banyak di antaranya hari ini. Kamu pun sudah siap, semprotan serangga, jas hujan, dan matamu yang tajam. Di dalam hutan, kamu harus selalu waspada. Kamu mungkin pernah mendengar legenda anaconda, ular yang bisa menelan hewan sebesar sapi. Tapi maaf, itu bukan cuma legenda. Reptil seperti ini memang ada. Mereka tinggal jauh di dalam hutan. Apa yang bergerak di antara pepohonan itu? Apakah itu laba-laba? Goliath, pemakan burung, adalah laba-laba yang mengerikan. Kakinya bisa tumbuh hingga 30 cm dan beratnya bisa mencapai 170 gram. Dia juga dikenal sebagai rajanya tarantula. Jangan terlalu dekat ya. Dia memang tak berbisa bagi manusia, tapi gigitannya sangat perih. Sesuai namanya, Goliath pemakan burung bisa memakan burung, asalkan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, kamu bertemu spesies laba-laba lain yang menarik perhatianmu. Yang ini amat sangat kecil, bahkan kamu hampir tak melihatnya. Dia dikenal dengan nama populer laba-laba decoy. Kamu melihat salah satu kreasinya, laba-laba raksasa yang dibuat oleh laba-laba siklosa kecil untuk menakut-nakuti predator besar. Ini luar biasa sekaligus menyeramkan. Seekor laba-laba yang menggunakan sisa-sisa serangga lain dan daun kering untuk membuat laba-laba besar palsu di jaringnya. Kalau predator tertipu, sempurna. Tapi bagi kita manusia, karya seni ini terlihat menawan. Siapa sangka ada seniman di dunia arachnida. Di dekat sebuah danau kecil, kamu menyaksikan pemandangan yang unik. Seekor ular besar perlahan bergerak mendekati kadal yang sedang beristirahat di atas batu. Kadal itu tampaknya tak menyadari keberadaan sang reptil berbahaya. Tapi, tepat saat sang ular bersiap menyerang, kadal itu lari dengan cara uniknya. Kadal basilis terkenal dengan kemampuannya berjalan di atas air, atau lebih tepatnya lari melintasi air. Ini bukan ilusi, melainkan keahlian keseimbangan. Kadal kecil ini menggerakkan kakinya di atas air dengan sangat cepat, sementara ekor panjangnya menjadi penyeimbang. Andai aku bisa begini. Kalau kamu mau tahu bagaimana isi tubuh katak, kamu datang ke tempat yang tepat. Di depan matamu ada spesies katak lokal langka. Dia dikenal sebagai katak kaca. Spesies amfibi ini punya jenis kulit transparan yang tembus pandang.
Dengan kata lain, kamu bisa melihat bagian dalam katak ini dengan sangat jelas, seolah kamu punya penglihatan sinar X. Perjalananmu berlanjut. Sebentar lagi kamu menemukan kolam. Di sana mengambang teratai air terbesar yang pernah kamu lihat dalam hidupmu. Tanaman besar ini juga dikenal sebagai Victoria Amazonica. Ukurannya bisa sampai 2,5 meter dan mampu menahan berat orang dewasa. Tapi jangan coba-coba naik ke sana ya. Soalnya jangan lupa, ini hutan Amazon. Satwa liar di sini luar biasa, tapi hutan ini sendiri juga luar biasa. Ada lebih dari 80.000 spesies tanaman dan pohon yang tumbuh di hutan hujan Amazon. Bahkan, kamu bisa menemukan 10% satwa liar dunia di hutan ini. Diperkirakan 400 miliar pohon tumbuh di area raksasa hutan ini. Tempat ini tentu punya keanekaragaman hayati kan? Kamu tak akan bisa melihat fenomena ini dalam perjalananmu, tapi pemandumu bercerita tentang spesies pohon unik yang terkenal bisa berjalan. Yap, kamu tak salah dengar. Ada pohon berjalan di hutan hujan Amazon. Mereka tak punya kaki atau sejenisnya, tapi mampu bergerak untuk mencari kondisi pencahayaan yang lebih baik. Kanopi Amazon sangat tebal, hanya 1% sinar matahari yang bisa mencapai dasar hutan. Karena itu, beberapa pohon akhirnya tak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pohon palem berjalan ini telah beradaptasi dengan situasi ini. Mereka menumbuhkan akar baru yang membantu mereka bergerak 2,5 sampai 5 cm per hari. Mereka bisa berjalan hingga 20 meter per tahun. Mungkin itu yang menginspirasi J.R.R. Tolkien untuk membuat Anne ya. Anne adalah makhluk pohon yang berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia. Tapi bukan cuma satwa liar yang menghuni Amazon. Bahkan lebih dari 30 juta orang tinggal di hutan ini. Dan ada juga pemukiman kuno yang diyakini para ilmuwan berkembang pesat di sana. Tapi bukan El Dorado ya, itu cuma mitos. Namun pada tahun 2018, penelitian terobosan menunjukkan bahwa hingga 1 juta orang mungkin menghuni Amazon antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Luar biasa ya. Bekerja sama dengan penduduk asli setempat, para peneliti dari Universitas Florida menemukan beberapa gundukan di Amazon. Selain gundukan ini, mereka juga menemukan parit dan geoglif yang menarik. Setelah memetakan semua gundukan ini, para ilmuwan memahami bahwa ini adalah tanda pemukiman kuno. Mereka menemukan sisa-sisa dinding yang dirancang dengan hati-hati di sekitar area ini. Artinya, kota-kota kuno ini besar dan bisa menampung ratusan ribu orang. Temuan ini membawa kembali gagasan bahwa Amazon mungkin menjadi rumah bagi peradaban yang berkembang jauh sebelum orang Eropa tiba di sana. Tapi alih-alih kota-kota berlumuran emas, mereka hanyalah masyarakat pertanian yang berkembang dengan baik. Jembatan, struktur sangat membantu yang berasal dari zaman Neolitikum. Jembatan tertua di dunia, setidaknya yang masih berdiri, adalah jembatan Arkadiko yang dibangun lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Tapi ada sebuah sungai yang tidak bisa kamu seberangi dengan menggunakan jembatan. Sungai Amazon, sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Oke, Sungai Nil sebenarnya adalah sungai terpanjang di dunia, tapi Amazon menginginkan kedua gelar itu untuk dirinya sendiri. Sungai Amazon bermula di Peru dan melintasi Kolombia dan Brazil hingga mencapai delta besar di Samudra Atlantik. Airnya menempuh jarak yang lebih jauh dari yang ditempuh Frodo dan Sam. Namun, belum ada satupun jembatan yang pernah dibangun di atasnya. Kenapa demikian? Pertama-tama, banjir musiman mengubah ukuran sungai. Selama musim kemarau, lebar sungai Amazon sekitar 5 km, tapi saat hujan lebat, lebarnya bisa mencapai 48 km dalam beberapa minggu. Tidak hanya itu, banjir juga membuat sungai ini berubah posisinya. Sekarang bayangkan, mencoba membangun jembatan di tempat yang tanahnya berubah menjadi air selama kurang lebih 4 bulan. Bukan tugas yang mustahil, tapi juga bukan tugas yang mudah. Nah, jika kamu mengingat kembali pelajaran geografi, kamu mungkin ingat bahwa tanah di tepi sungai bisa sangat lunak, terutama di Amazon, yang berarti tanah tersebut dapat terkikis dan bergeser. Hujan lebat juga menciptakan rawa-rawa, sejenis lahan basah yang sebenarnya mengurangi besarnya banjir dan memurnikan air. Rawa ini juga merupakan rumah bagi banyak hewan.
Ini berarti bahwa untuk membangun jembatan, sebagian dari lahan basah ini harus dikeringkan dan itu akan merusak kehidupan semua hewan tersebut. Selain itu, fondasi jembatan tersebut harus dalam dan itu akan memakan banyak biaya. Hujan menciptakan masalah lain untuk calon jembatan ini. Hujan meningkatkan permukaan air Sungai Amazon sebesar 13 hingga hampir 15 meter. Tentu, ada jembatan yang pernah dibangun di sungai yang dalam, seperti Jembatan Patma, sebuah struktur raksasa dengan fondasi 127 meter. Namun karena tanah di Sungai Amazon dapat terkikis dengan mudah, sebuah jembatan harus dibangun dengan menggunakan struktur terapung, yang dikenal sebagai ponton, dan struktur ini tidak akan berguna di sungai yang dapat berubah-ubah kedalamannya setiap saat. Berikutnya dalam daftar hal-hal yang menjadi masalah bagi upaya manusia adalah hutan hujan Amazon. Hutan ini tersebar di 9 negara dan begitu luas dan lebatnya sehingga bisa menutupi sekitar setengah kawasan Eropa. Ini berarti bahwa sebuah jembatan kemungkinan besar akan menghubungkan satu petak hutan ke petak lainnya. Sebuah peningkatan yang sia-sia bagi kehidupan kapibara dan jaguar. Tentu saja pengguna sebenarnya dari jembatan tersebut adalah manusia. Kebanyakan orang tinggal di sekitar anak sungai Amazon, bukan di sekitar sungai itu sendiri, karena siapa sih yang mau hidup seperti berang-berang di bendungan? Bahkan ada sebuah negara di bagian bernama Amapá di sisi kiri sungai Amazon yang terputus sama sekali dari Brazil. Kamu dapat dengan mudah membawa mobilmu dan mengunjungi tetangganya, sebuah tempat yang disebut Guyana Prancis. Tapi, jika kamu ingin pergi ke bagian lain Brasil, kamu harus mencari alat transportasi lain. Selain populasi kecil di tepi sungai yang tinggal tepat di pinggiran sungai Amazon, pastinya, kota-kota besar pun dibangun di dekat anak sungai seperti Rio Negro yang memiliki jembatan, dan sungai Nanay di Peru. Jembatan yang melintasi Nanay dan Rio Negro adalah satu-satunya jembatan yang melintasi sungai-sungai di lembah Amazon. Kurangnya prasarana jalanan dan jalan raya yang layak di Amazon juga membuat pembangunan jembatan menjadi usaha yang sia-sia. Pada tahun 70-an, manusia punya gagasan besar tentang cara untuk menjelajahi Amazon lebih jauh lagi. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk membangun jalan raya yang akan membelah lembah Amazon dari kiri ke kanan. Jalan yang disebut Jalan Raya Trans-Amazonian ini diharapkan dapat membawa manusia ke jantung Amazon. Namun sepertinya kesulitan membangun lebih dari 3.200 km jalan di dalam hutan hujan yang lebat tidak diperkirakan sebelumnya. Di tengah jalan, proyek ini ditinggalkan karena biayanya yang sangat mahal dan bermasalah. Saat ini, jalan raya di lembah Amazon selalu tergenang air penuh dengan lubang dan lumpur. Seluruh situasi ini menciptakan efek riak. Orang-orang tidak tinggal di dekat sungai karena sulit untuk mengaksesnya. Jalan-jalan juga tidak menuju ke sana karena sulit untuk membangunnya. Hal ini membuat semakin sedikit orang yang ingin menetap di tepi sungai Amazon karena tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Jadi, jika tidak ada jalan dan jembatan, bagaimana orang bisa hidup di sana? Kamu mungkin tidak akan percaya hal ini, tapi penduduk di tepi sungai menggunakan alat transportasi yang sudah sangat tua namun dapat diandalkan, yaitu perahu. Sungai Amazon dapat dilayari sepenuhnya dan orang-orang yang tinggal di sana menggunakannya seperti jalan raya. Sama seperti sepeda motor, mobil, dan bus. Sungai Amazon juga punya kano, perahu cepat, dan feri. Bahkan ada feri yang sangat spesifik yang disebut Obidens yang mengangkut orang ke kota Madya Obidos sesuai dengan namanya. Penduduk setempat melakukan segala kegiatan di atas perahu. Mereka bahkan memiliki rumah sakit perahu yang mengapung dan mengunjungi penduduk di tepi sungai, juga bank perahu, sehingga kamu dapat melakukan semua hal yang berhubungan dengan bank sambil melihat luasnya Amazon. Jujur saja, penemuan yang jenius. Kelemahan dari kurangnya jembatan ini adalah bahwa hal ini membuat kita tidak dapat menjelajahi beberapa permata dunia yang tersembunyi. Di Amazon, misalnya, ada lebih dari 10.000 situs arkeologi yang belum ditemukan. Kita mungkin tidak akan pernah bisa menggali hal-hal seperti desa berbenteng, geoglif, dan banyak struktur lainnya. Akan sangat menyenangkan jika kita bisa menjadi Lara Croft di tengah-tengah Amazon. Namun, temuan-temuan ini tersimpan jauh di dalam jantung hutan.
Namun begitu, hanya di atas perahu juga kamu dapat menyaksikan fenomena gila perairan Rio Negro dan Solimos yang tidak bercampur di sungai Amazon. Selama lebih dari 5 km, kedua anak sungai Amazon ini mengalir berdampingan, tanpa bercampur. Kecepatan dan suhu air ini berbeda, sehingga kamu akan melihat sungai yang terlihat seperti campuran kopi dan cola. Fenomena mengagumkan ini disebut pertemuan air. Namun sungai Amazon bukanlah satu-satunya sungai di dunia yang dianggap tidak memiliki jembatan. Sungai Kongo, sungai terpanjang kedua di Afrika, hanya memiliki satu jembatan yang melintasinya. Dua negara Kongo, ya, ada dua negara yang berbeda di dunia yang bernama Kongo, dipisahkan oleh sungai Kongo, dan sejauh ini tidak ada jalan yang menghubungkan keduanya. Juga fakta menarik, beberapa ahli geologi percaya bahwa ketika Gondwana masih ada dan benua-benua masih menyatu, sungai Amazon dan sungai Kongo masih berupa satu sungai yang saling terhubung. Tempat lain yang tidak memiliki jembatan adalah sisi timur sungai Thames di London. Sisi barat sungai lebih sempit yang membuat pembangunan jembatan lebih mudah. Ada sekitar 33 jembatan di sisi barat saja, tapi jika kamu ingin menyeberangi sungai dari sisi timur, itu akan merepotkan. Masalahnya, pada tahun 1800-an, perusahaan pelayaran memutuskan bahwa membangun terlalu banyak jembatan di atas sungai Thames. Anda tersesat jauh di dalam hutan di semenanjung Yucatan di Meksiko. Ada suara-suara aneh di sekeliling Anda, dan parahnya lagi, matahari mulai terbenam. Tak lama lagi, Anda akan sendirian di tengah hutan hujan yang tak dikenal. Sepertinya ide buruk mencari El Dorado sendirian, bukan? Anda terus berjalan secepat mungkin saat tiba-tiba. Tunggu, apa yang Anda lihat ini? Ini tampak seperti tangga besar yang terbuat dari batu. Ini jelas tidak terlihat alami, jadi Anda memotretnya. Mungkin Anda tidak menemukan emas, tapi Anda mungkin baru aja nemuin sesuatu yang penting. Selamat! Anda menemukan Okomtun, kota Maya yang lama hilang, tersembunyi 37 mil di dalam hutan. Namanya secara harfiah berarti pilar batu. Batu mungkin sedang tren saat itu, jadi mereka banyak menggunakannya untuk membangun piramida, rumah, dan bahkan lapangan bola. Jika Anda pernah mengira orang Eropa yang menciptakan permainan bola, pikirin lagi. Suku Maya sangat suka bermain bola untuk tujuan rekreasi. Okomtun adalah bagian dari rangkaian kota Maya lainnya yang lama hilang, yang kini ditemukan dengan bantuan teknologi baru. Kita akan segera membahas yang lainnya sebentar lagi. Mungkin kejutan terbesar dari yang satu ini adalah kota ini dikelilingi oleh lahan basah. Itulah sebabnya kota ini dibangun di dataran tinggi. Kota ini sangat monumental, mencakup area seluas lebih dari 120 ekar. Itu seluas 90 lapangan sepak bola yang berjejer. Para ilmuwan telah menemukan bukti bahwa Okomtun memiliki piramida setinggi hingga 49 kaki dan kemungkinan merupakan pusat sosial penting antara tahun 250 dan 1000 Masehi. Ini benar-benar sebuah terobosan. Namun, kota-kota Maya yang hilang mulai digali pada abad ke-19. Teknologi modern, seperti pencitraan lidar, membantu para arkeolog melihat menembus kanopi hutan yang lebat. Ini berarti orang-orang nggak perlu lagi mengambil resiko tersesat di hutan tropis, seperti yang Anda alami di awal video ini. Lidar bekerja seperti sinar X. Ia memancarkan sinar laser yang dapat mendeteksi tanda-tanda reruntuhan atau bangunan kuno. Menurut arkeolog luar angkasa Sarah Parcak, citra satelit telah menjadi faktor kunci dalam menemukan kota-kota kuno di Amerika Selatan, Mesir, dan tempat lainnya. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar harinya meneliti gambar untuk mencari tanda-tanda keberadaan kota di masa lampau. Dia mengatakan bahwa seringkali reruntuhan tertutup oleh vegetasi, tanah, atau pasir yang membuatnya sangat sulit ditemukan. Namun, berkat alat-alat hebat ini, para ilmuwan juga menemukan jalan raya kuno suku Maya yang tersebar di seluruh wilayah kuno Maya. Lihat aja jalan-jalan ini. Mungkin Anda mengira reruntuhan seperti ini ada di Portugal, Inggris, atau Amerika Serikat. Ini adalah jalan selebar 130 kaki bercat putih untuk memandu perjalanan di malam hari. Ilmuwan baru aja menemukan jaringan jalan sepanjang 110 mil dan diduga berasal dari sebelum jalan raya Maya pertama yang pernah diketahui.
Jalan ini yang melintasi tanah berawa dan terkadang ditinggikan disebut jalan super pertama di dunia. Meskipun tidak ada catatan kendaraan bertenaga hewan, diyakini bahwa suku Maya menggunakannya untuk bepergian di jaringan 964 pemukiman. Jalan itu dibangun seperti jaring laba-laba raksasa, dan menurut arkeolog, sistem besar ini menghubungkan interaksi sosial ekonomi luas antar kota Maya. Ini membantah anggapan tradisional bahwa periode praklasik Maya dari 2000 sebelum Masehi terdiri dari pemukiman suku kecil. Bayangkan tenaga dan teknik yang dikerahkan untuk membangun jalan raya putih ini. Para ilmuwan percaya bahwa jalan lintas ini dibangun hampir dengan cara yang sama seperti suku Maya membangun piramida mereka dengan campuran lumpur dan batu tambang. Oh, dan menggunakan beberapa lapisan batu kapur untuk membuatnya putih. Itu keren sekali, Gen. Tapi mari kita mundur beberapa langkah sejenak untuk mendapatkan konteks. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Columbus terbesar yang hidup di Amerika. Hingga kini, para ahli percaya bahwa pada puncaknya, peradaban Maya terdiri dari lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Itu orang yang sangat banyak. Peradaban mereka membentang di semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize, dan mereka bertahan hidup terutama dari pertanian. Masalahnya adalah, semenanjung Yucatan adalah tempat yang sangat sulit untuk bercocok tanam. Jadi, suku Maya harus mengembangkan sistem irigasi yang kompleks di sebagian besar kota mereka. Mereka membangun serangkaian bangunan upacara, piramida, dan alun-alun. Suku Maya mungkin adalah pembangun piramida yang tekun, tetapi mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang canggih. Dengan teknologi kuno apapun yang mereka miliki, mereka mampu memprediksi lokasi tepat planet-planet seperti Venus dan Mars, serta tanggal tepat gerhana. Jika Anda pernah melihat contoh kota Maya kuno, ini adalah Tikal. Terletak di jantung hutan Guatemala, Tikal diyakini sebagai ibu kota negara penaklukan Maya kuno. Pada masa kejayaannya, itu sebanding pentingnya dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia saat ini. Terdiri dari serangkaian monumen kompleks, Akropolis Utara adalah salah satu monumen tertua di Tikal. Dibangun oleh tangan manusia sekitar 350 sebelum Masehi, tempat ini berfungsi sebagai peristirahatan para raja dan pemimpin. Monumennya setinggi 200 kaki. Dulu, piramida berundak ini dicat warna merah cerah. Bangsa Maya menyukai warna tersebut. Sekarang tentu saja hanya tersisa batu kapurnya. Lalu ada Chichen Itza. Tempat ini memiliki salah satu piramida paling terawat di bumi hingga saat ini. Terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini berusia lebih dari 1.500 tahun. Pada masa puncaknya, tempat ini dihuni oleh 35.000 orang. Situs ini mencakup lahan seluas 4 mil persegi. Daya tarik utamanya adalah El Castillo, kuil berundak megah setinggi 80 kaki di atas tanah. Fitur yang paling unik adalah ia memiliki 91 anak tangga di setiap 4 sisinya, termasuk platform atas yang berjumlah 365 anak tangga, sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun Masehi. Bisa dilihat bahwa orang-orang ini cukup hebat ya. Maka tidak ada yang paham apa yang terjadi pada mereka. Sedikit bukti mengenai kemunduran kekaisaran besar ini. Apa penyebab keruntuhan mereka? Karena kekeringan? Penelitian baru pada 2017 membawa beberapa penemuan baru ke dalamnya. Menggunakan data dari situs di Ceibal yang terletak di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk menggali informasi baru tentang keruntuhan tak terduga dari peradaban besar ini. Informasi tersebut menunjukkan bahwa alih-alih runtuh secara tiba-tiba, bangsa Maya kemungkinan besar jatuh dalam gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Peristiwa-peristiwa ini diyakini telah merusak pusat-pusat kota Maya dan mulai menyebabkan terpencarnya populasi Maya. Namun, sulit untuk menentukan penyebab pastinya. Penemuan baru-baru ini mengungkap masa lalu kemanusiaan. Tidak hanya tentang kekaisaran Maya, tapi peradaban lain yang lama hilang di Amerika Selatan. Penemuan besar di Brasil melalui pencitraan satelit ini mengejutkan para ilmuwan.
Beberapa gambar dari dekat Sungai Singgu, juga di Amazon, menunjukkan bahwa kota-kota berpenduduk jutaan orang mungkin pernah ada di dalam hutan jauh sebelum peradaban modern kita ada. Maksud saya, jika ini tidak mengejutkan Anda, saya tidak tahu apa lagi yang bisa. Pencitraan satelit juga mendeteksi jaringan parit yang berasal dari tahun 200 dan 1200 Masehi di hutan Amazon, Bolivia. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya pemukiman yang dapat menampung sekitar 60.000 orang tepat di tengah hutan Amazon. Ketika para peneliti Universitas Florida memeriksa informasi dari satelit, mereka menemukan gundukan dengan parit dan geoglif. Arkeolog juga menemukan sisa-sisa dinding terancang di sekitar alun-alun, sangat mirip dengan konstruksi bangsa Maya kuno. Nah, tentu Anda tahu bahwa sungai Amazon terkenal dengan ikan piranha, hiu banteng, dan makhluk-makhluk lain yang tidak ingin Anda temui. Namun, masih ada sungai-sungai yang lebih berbahaya di dunia. Sungai terdalam, Sungai Kongo, memiliki bagian yang sangat dalam sehingga cahaya pun tidak dapat mencapainya. Ini satu-satunya sungai besar yang melintasi Khatulistiwa 2 kali dan membawa cukup air untuk mengisi lebih dari 13 kolam renang Olimpiade ke Samudra Atlantik setiap detik. Wow! Bahkan para pendayung perahu yang paling berpengalaman pun kesulitan melewati arus sungai yang deras, jeram di bagian hulu, serta air terjun dan jurang di bagian hilir. Arus Kongo begitu cepat dan kuat sehingga bahkan membelah hewan seperti halnya gunung dan lautan. Terdapat spesies ikan baru yang berevolusi secara terpisah di kedua tepi sungai karena mereka tidak dapat mencapai sisi lain dan berkembang biak satu sama lain. Salah satu jenis ikan paling berbahaya yang hidup di sini adalah ikan harimau Goliath. Monster-monster yang tumbuh hingga setinggi 5 kaki dan bergerak dengan kecepatan 25 mil per jam ini adalah kerabat dari ikan piranha. Mulut mereka penuh dengan gigi yang ganas dan tajam seperti silet. Betina mereka bertelur ratusan ribu butir, dan keturunannya adalah predator sejak lahir. Anda punya alasan kuat untuk takut pada ikan harimau Goliath karena mereka adalah satu-satunya ikan air tawar di Afrika yang pernah menyerang buaya dan bahkan manusia. Oke, jangan berenang di sana. Sepanjang sungai terdapat hutan lebat dan lebih banyak satwa liar yang lapar, termasuk ular dan beberapa kuda Nil yang agresif. Meski begitu, sungai ini digunakan sebagai jalur air di Afrika Tengah, sehingga tongkang-tongkang yang melintas selama berminggu-minggu sering dipadati hingga 2.000 orang dan kadang-kadang terbalik. Dan jika Anda mempercayai cerita rakyat setempat, ada satu hal lagi yang patut ditakuti, yaitu makhluk yang menghentikan aliran sungai, seekor binatang mirip dinosaurus yang konon hidup di lembah Sungai Kongo. Selama 1 abad terakhir, telah terjadi lebih dari 100 penampakan, tetapi tidak ada yang bisa memberikan bukti kuat bahwa makhluk itu benar-benar ada. Pada pergantian abad ke-21 terjadi serangkaian kisah misterius yang mengerikan di Sungai Kali di Asia. Sesuatu yang digambarkan sebagai babi air berwarna lumpur akan menyeret para perenang ke bawah air di depan para saksi mata yang ketakutan. Ahli biologi Inggris, Jeremy Wade, turun tangan untuk memecahkan kasus ini. Dia memperhatikan bahwa semua kejadian menakutkan itu terjadi di satu tempat tertentu, membentang sekitar 4 mil. Penduduk desa memberitahunya bahwa makhluk ini tumbuh besar dan ganas karena semua makanan yang didapatnya. Wade memeriksa air dengan alat pengukur kedalaman dan berpikir itu mungkin pusaran air. Kemudian monster itu menyeret seekor kerbau peliharaan ke dalam air. Kerbau itu besar dan berat, jadi makhluk yang menyerangnya pasti sangat kuat. Buaya air asin tidak pergi sejauh itu ke pedalaman, dan spesies buaya lokal yang paling umum tidak hidup di perairan dingin. Tidak ada hiu banteng di daerah itu juga. Akhirnya Wade melihat beberapa ikan lele gonch di bawah air, beberapa di antaranya berukuran sebesar manusia. Mereka tidak bisa menangkap monster-monster ini dengan joran biasa, tapi sebuah konstruksi upacara khusus berhasil melakukannya. Ikan terbesar berukuran 6 kaki 7 inci dan 3 kali berat rata-rata gonch. Ikan itu cukup besar untuk memangsa manusia atau hewan besar, tetapi Wade menyebutkan bahwa mungkin ada yang lebih besar lagi hidup di Sungai Kali. Sungai Orinoco di Amerika Selatan berbahaya untuk dilayari karena banyak tikungan tajam dan arus bawah air yang kuat. Sangat mudah tersesat di sini, bahkan jika Anda menyalakan GPS. Ada air terjun mendadak di sepanjang sungai dan Anda harus siap menghadapinya untuk bisa bertahan hidup. Sungai ini adalah satu-satunya rumah bagi buaya Orinoco yang langka dan juga dihuni oleh ikan vampir yang tampak sangat menakutkan.
Ikan payara ini memiliki taring tajam seperti belati yang berjejer di gusinya dan 2 taring panjang yang menonjol dari rahang bawahnya. Mungkin ikan ini butuh ortodontis dan kawat gigi menurutmu? Ikan ini adalah pemburu yang ganas, selalu mencari korban berikutnya, biasanya ikan berukuran sedang atau besar. Jika manusia menangkap payara, ikan ini akan membela diri, meninggalkan luka, gigitan, dan bekas gigitan kecil. Namun, tidak ada kasus yang diketahui di mana ikan lucu ini mengambil nyawa manusia. Ya, itu kabar baik. Sungai Kuning di Tiongkok mendapatkan namanya dari warnanya, tetapi dulunya tidak selalu sekuning ini. Sungai ini pertama kali terbentuk setidaknya 30 juta tahun yang lalu dan telah berganti jalur lebih dari 30 kali selama berabad-abad. Endapan kuning yang mengalir dari dataran tinggi di kejauhan mengubah airnya dari jernih menjadi keruh. Zat berbutir halus ini menumpuk di dasar sungai dan membentuk bendungan alami. Jumlah air yang sangat besar yang dibawa sungai ini harus menemukan jalan ke laut, dan saat itulah banjir besar terjadi, menewaskan jutaan orang di berbagai zaman. Penduduk setempat mencoba mengatasi masalah ini dengan membangun tanggul yang semakin tinggi, namun hal itu justru memperburuk keadaan. Air yang keluar dari sungai kini tidak memiliki tempat untuk kembali karena dasar sungai lebih tinggi daripada daratan di sekitarnya. Hal ini bahkan menggeser muara sungai. Sekarang terdapat bendungan dan tanggul besar di sepanjang sungai untuk mencoba menahannya. Sungai Parana adalah sungai terpanjang kedua di Amerika Latin dan memiliki banyak anak sungai. Anak sungai berasal dari dataran tinggi pegunungan Andes dan terjadi drainase besar saat musim hujan. Hal ini membuat sungai menjadi rumah yang sempurna bagi, coba tebak, ikan piranha. Ada 30 hingga 60 spesies ikan menakutkan ini di perairan Sungai Parana. Pada akhir tahun 2013, mereka menyerang para perenang yang mendinginkan diri di air pada hari yang panas. Orang-orang berlarian keluar dari sungai saat mereka merasakan sesuatu menggigit mereka di air. Untungnya, tidak ada yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan itu, tetapi kejadian ini tetap dianggap sebagai salah satu serangan piranha paling berani yang pernah tercatat. Para ahli biologi kemudian menentukan bahwa jenis piranha bernama Palomates adalah penyebabnya dan manusia mungkin telah mengganggu tempat berkembang biak mereka. Sungai Parana juga memiliki arus kuat sehingga sulit diatasi perahu dan perenang. Selain itu, daerah ini sering banjir yang dapat membahayakan warga yang tinggal di sekitarnya. Sungai terpanjang di dunia, Nil, mengalir melalui 11 negara hingga bermuara ke Laut Mediterania. Ekspedisi-ekspedisi telah menghabiskan berabad-abad untuk mencari sumbernya dan hingga kini tidak ada yang benar-benar tahu di mana sungai besar ini bermula. Menambah misteri, Sungai Nil berbelok secara tak terduga tepat di tengah gurun Sahara. Para ilmuwan telah menemukan bahwa penyebabnya adalah formasi batuan bawah tanah raksasa yang terbentuk jutaan tahun lalu. Sungai Nil telah menjadi jalur air terpenting bagi peradaban selama berabad-abad. Namun sungai ini juga dihuni oleh makhluk-makhluk yang cukup berbahaya, seperti buaya yang bisa tumbuh hingga sepanjang 20 kaki, sedikit lebih tinggi dari rata-rata jerapah. Para penjahat ini dapat mencapai kecepatan 30 mil per jam di darat dan merenggut nyawa ratusan orang setiap tahunnya. Kuda Nil yang juga hidup di sini kadang-kadang menyerang perahu. Dan ular berbisa seperti Black Mamba dan Kobra Mesir turut menambah bahaya. Salah satu makhluk paling berbahaya di Sungai Nil adalah nyamuk karena mereka membawa berbagai macam penyakit yang memengaruhi ratusan ribu orang. Sungai Brahmaputra di Asia membawa air dari pegunungan Himalaya yang perkasa. Ketika salju di pegunungan mencair, sungai ini meluap secara besar-besaran, menyebabkan tanah longsor, memaksa jutaan orang mengungsi, dan merenggut nyawa ratusan hewan di taman-taman nasional terdekat. Banjir seperti ini juga sering terjadi selama musim hujan di India, dari bulan Juni hingga Oktober dengan curah hujan yang lebat. Aliran sungai Brahmaputra telah berubah secara luar biasa selama 2,5 abad terakhir. Erosi adalah bahaya lain yang tersembunyi di sana. Tebing sungai ini sebagian besar terdiri dari pasir dan lumpur yang lemah dan mudah terkoagulasi, dan meskipun tingkat erosi telah menurun, hal ini tetap menjadi alasan banyak orang kehilangan tanah dan harus mengungsi. Brahmaputra adalah salah satu dari sedikit sungai di dunia yang memiliki gelombang pasang surut. Itu adalah gelombang pasang yang kuat yang mendorong naik ke sungai melawan arus di tempat sungai bermuara ke laut atau samudra. Dan itulah penjelasannya.
Banyak hal yang terjadi pada milenium pertama Masehi. Tentu saja kita berbicara tentang sejarah manusia selama 1000 tahun. Kalau kamu ingat masa sekolah, kamu pasti tahu bahwa itu adalah masa kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Saat itu adalah masa transisi manusia menuju masa-masa yang intens di abad pertengahan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah periode puncak peradaban Maya di Mesoamerika. Namun berkat kemajuan teknologi, kita bisa melihat sejarah dengan cara yang jauh berbeda saat ini. Para arkeolog telah menemukan bukti nyata bahwa peradaban Maya mungkin telah dimulai jauh sebelum yang kita perkirakan. Dan sejak awal, peradaban mereka jauh dari kata sederhana. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, kamu harus menjelajah jauh ke dalam hutan hujan Guatemala. Kamu siap mengikuti perjalanan ini? Hutan hujan sangat lebat dan sulit diakses. Kalau kamu seorang arkeolog, aku berani bertaruh bahwa kamu juga akan menganggapnya cukup mengancam. Itulah salah satu alasan kenapa kita tidak mengetahui kebenaran tentang suku Maya selama ini. Tapi lihat deh ini, kamu pasti berpikir reruntuhan seperti ini ada di tempat-tempat seperti Portugal, Inggris, atau Amerika Serikat. Ini adalah jalan selebar 40 meter dicat putih untuk membantu para pelancong melakukan perjalanan di malam hari. Sebagai perbandingan, jalan ini sekitar setengah dari ukuran lapangan football Amerika. Besar sekali ya. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan jaringan jalan sepanjang 177 km seperti ini dan mereka berpikir bahwa ini berasal dari masa sebelum reruntuhan suku Maya yang pertama kali ditemukan. Jalan raya ini yang terkadang melintasi tanah rawa dan bahkan terkadang ditinggikan disebut-sebut sebagai jalan raya super pertama di dunia. Meski tidak ada catatan mengenai kendaraan bertenaga hewan, diyakini bahwa suku Maya menggunakannya untuk mengelilingi jaringan jalanan yang mungkin terdiri dari 964 pemukiman. Jalan-jalan tersebut dibangun seperti jaring laba-laba yang sangat besar dan dari apa yang telah dikumpulkan oleh para arkeolog, jalanan ini bisa dibilang berfungsi sebagai sebuah sistem interaksi ekonomi dan sosial. Hal ini sepenuhnya mematahkan gagasan tradisional bahwa periode pra-klasik Maya yang dimulai pada tahun 1000 sampai 350 sebelum Masehi terdiri dari pemukiman suku-suku kecil. Bayangkan tenaga kerja dan kemampuan teknik yang perlu kamu kumpulkan untuk membangun sesuatu yang mirip dengan jalan raya putih ini. Para ilmuwan percaya bahwa jalan setapak ini dibangun dengan cara yang hampir sama dengan cara suku Maya membangun piramida mereka. Dan kalau kamu bertanya-tanya tentang karya arsitektur raksasa ini, jangan khawatir, kita akan membahasnya sebentar lagi. Sejauh ini para ilmuwan percaya bahwa jalan tersebut dibangun dengan campuran lumpur dan batu galian dan menggunakan beberapa lapisan batu kapur tentu saja. Para peneliti baru menemukan semua ini karena teknologi baru yang disebut pencitraan LiDAR. Kamu tahu kan, kalau kita menggunakan teknologi sonar untuk memetakan dasar laut, LiDAR mirip sekali dengan itu. Tapi alih-alih menggunakan suara, kita menggunakan sistem laser. Sistem pemetaan ini memungkinkan para peneliti untuk melihat menembus dan melampaui kanopi hutan yang lebat, seperti punya penglihatan X-ray. Ini jelas merupakan terobosan, namun kota-kota Maya yang hilang mulai digali pada pertengahan abad ke-20. Dan sejak saat itu, reruntuhan dari kota-kota seperti Tikal, Palenque, dan Uxmal telah ditemukan kembali. Yuk kita mundur sejenak untuk memahami konteksnya. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Columbus terbesar yang hidup di Amerika. Hingga saat ini, para ahli percaya bahwa pada puncaknya, peradaban Maya terdiri lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Peradaban mereka membentang dari semenanjung Yucatan di Meksiko, Guatemala, dan Belize. Dan mereka bertahan hidup dengan mengandalkan pertanian. Masalahnya, semenanjung Yucatan adalah tempat yang sangat sulit untuk bercocok tanam, jadi suku Maya harus mengembangkan sistem irigasi yang kompleks di sebagian besar kota mereka. Mereka membangun serangkaian bangunan seremonial, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk bermain bola. Suku Maya mungkin adalah pembangun piramida yang andal, tapi mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang canggih. Dengan teknologi kuno yang mereka miliki, mereka mampu memprediksi lokasi yang tepat planet-planet seperti Venus dan Mars, serta tanggal pasti gerhana.
Sekarang kita lihat beberapa situs mereka. Ini adalah Tikal, terletak di jantung hutan Guatemala. Tikal diyakini sebagai ibu kota kekaisaran Maya kuno. Pada masa kejayaannya, kota ini setara dengan kota-kota besar seperti London atau New York di dunia masa kini. Tempat ini terdiri dari serangkaian monumen yang kompleks. Secara keseluruhan, situs ini memiliki 12.000 bangunan. Akropolis Utara adalah kompleks monumen paling kuno di Tikal, dibangun oleh tangan manusia sekitar 350 sebelum Masehi. Tempat ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja dan kepala suku. Monumen-monumennya memiliki tinggi hingga 60 meter dan dahulu kuil-kuil piramida berundak ini dicat dengan warna merah yang indah. Suku Maya menyukai warna itu. Sekarang tentu saja kamu hanya akan melihat batu kapurnya. Tadi kukatakan bahwa suku Maya menyebar ke berbagai negara. Jadi tidak mengherankan jika Chichén Itzá berjarak 10 jam perjalanan dari Tikal saat ini. Tidak ada perseteruan di antara kedua daerah, hanya berbeda pusat kota saja, seperti New York dan LA. Kota ini memiliki salah satu piramida yang paling terawat di dunia hingga saat ini. Terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Pada puncak kejayaannya, kota ini dihuni oleh 35.000 orang. Situs ini mencakup lahan seluas 10 km persegi. Yang menjadi sorotan kita di sini adalah El Castillo, sebuah kuil berundak luar biasa yang berdiri setinggi 25 meter di atas tanah. Fiturnya yang paling khas adalah 91 anak tangga di keempat sisinya. Jika platform atas juga dihitung, berarti ada total 365 anak tangga. Jumlah hari yang sama dengan tahun matahari kan? Jadi penasaran gak sih apa arti dibaliknya? Perkenalkan kota Palenque yang hilang, kota penting suku Maya lainnya yang diyakini pernah menampung lebih dari 6.000 orang pada masa kejayaannya. Para arkeolog telah membuat beberapa penemuan yang tidak biasa di situs ini. Yang paling eksentrik dari semuanya, membuat kita teringat akan Indiana Jones dan Tomb Raider. Salah satu bangunan di Palenque diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Ratu Merah Palenque. Dia diyakini sebagai nenek dari Raja Maya terakhir. Untuk menghormatinya, sebuah monumen besar dibangun guna menyimpan jasadnya setelah kematiannya. Penemuan makam itu saja sudah mendebarkan. Para arkeolog menemukan sebuah monumen kuno saat menggali situs tersebut pada tahun 94. Yang pertama mereka lihat adalah sebuah ruangan dengan pintu tersembunyi. Begitu membuka pintu, mereka menemukan sebuah koridor sepanjang 2,5 meter. Di ujung koridor ini terdapat kamar ratu dan di dalamnya terdapat mumi sang ratu sendiri. Mereka mendapati mumi tersebut ditemani oleh mutiara, cangkang giok, dan batu-batu mahal. Namun saat tim menjelajahi sisa-sisa peninggalan tersebut, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ruangan itu dipenuhi bubuk berwarna merah. Para peneliti tahu bahwa warna merah adalah warna yang penting bagi suku Maya, tapi mereka nggak mengerti kenapa sang ratu dikubur dengan zat yang tidak diketahui ini. Mereka mengambil sampel untuk dianalisis lebih lanjut dan menemukan bahwa bubuk merah tersebut adalah sinebar, mineral yang sangat berbahaya. Serbuk ini jika terhirup dapat menyebabkan gangguan kesehatan parah dan tim menyimpulkan bahwa ini hanya jebakan bagi siapa saja yang mencoba mencuri kekayaan sang ratu. Seperti kutukan ya. Pernahkah kamu melihat bola kriket yang berusia 3 miliar tahun? Bola Klerksdorp ditemukan dalam endapan mineral pyrophyllite di Afrika Selatan dan mengguncang dunia sains. Bola-bola itu terlihat seperti bola kriket kuno yang kecil dengan garis-garis seperti jahitan di bagian tengahnya. Pada tahun 1980-an, beberapa orang mengklaim bahwa bola-bola ini dibuat oleh peradaban prabanjir yang tidak kita ketahui. Seorang kurator museum berbagi cerita tentang bagaimana bola-bola itu berputar dengan sendirinya di etalase. Ada juga acara TV yang mengundang seorang paranormal yang menyatakan bahwa bola-bola itu adalah potongan-potongan pesawat ruang angkasa kuno. Namun menurut para ahli geologi, bola-bola ini sebenarnya adalah konkresi yang cukup umum atau benda bulat yang terbentuk dari mineral yang berbeda dari batuan di sekitarnya. Garis-garis yang menyerupai jahitan hanyalah jejak dari lapisan batuan induk yang terbentuk dari waktu ke waktu. Bola Klerksdorp hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bola yang terlihat pipi hingga cakram yang berbeda.
Mengenai kejadian ketika salah satu bola berputar dengan sendirinya, kurator Museum Klerksdorp juga menjelaskannya. Dia mengatakan ketika dia meletakkan satu bola di rak kaca ketika seorang jurnalis datang berkunjung, bola tersebut secara alami berputar sedikit karena berbentuk bulat. Daerah di mana museum ini berada sering mengalami getaran bumi dari aktivitas pertambangan emas di dekatnya. Jejak kaki tertua yang diketahui mirip manusia mungkin berusia 6 juta tahun. Jejak-jejak itu ditemukan di Pulau Kreta Yunani pada tahun 2002. Kalau angka tersebut benar, berarti nenek moyang manusia purba mungkin telah bermigrasi antara Eropa dan Afrika jauh lebih awal dari yang kita duga sebelumnya. Tapi ini bukan berarti Afrika bukan tempat lahirnya manusia. Hal ini hanya membuktikan nenek moyang manusia purba berpindah-pindah antar benua. Beberapa peneliti percaya jejak kaki tersebut ditinggalkan oleh makhluk berkaki dua yang mungkin terkait dengan nenek moyang manusia purba yang dijuluki El Greco. Menurut para ilmuwan yang mempelajarinya, jejak kaki tersebut memiliki bentuk yang sangat mirip dengan manusia dengan 5 jari kaki dan jempol kaki yang sejajar. Beberapa ilmuwan skeptis tentang hal itu dan mengemukakan jejak itu mungkin berasal dari kera Eropa purba. Studi baru ini menganalisis fosil mikroorganisme laut yang ditemukan di batuan sedimen untuk menentukan usia jejak kaki tersebut dan membuktikan bahwa usia sebenarnya adalah 6 juta tahun. Temuan menakjubkan berikutnya yang membuat para ilmuwan terhibur adalah Dorchester Pot. Ini adalah bejana logam yang dibuat dengan indah dengan beberapa desain geometris mewah yang diukir dengan perak mengkilap. Pot ini ditemukan di, siapa sangka, Dorchester pada tahun 1852 dalam keadaan yang tidak biasa. Saat terjadi ledakan dahsyat, pot tersebut pecah menjadi 2 bagian. Para ilmuwan percaya pot ini awalnya tertanam di dalam batu atau bongkahan batu yang dikenal sebagai batu puding. Batu yang menjadi tempat munculnya Dorchester Pot diperkirakan berusia sekitar 500 juta tahun. Bisa jadi pot itu sendiri juga berusia setua itu. Teori yang ada saat ini dan yang kurang menarik menyatakan bahwa Dorchester Pot adalah tempat lilin dari era Victoria. Hal-hal seperti itu benar-benar menjadi tren saat itu. Jadi tidak mengherankan untuk menemukan barang rumah tangga yang mewah dari masa itu. Dorchester Pot masuk dalam kategori U-Parts atau artefak yang tidak pada tempatnya. Ini adalah benda-benda yang tampak terlalu canggih untuk periode waktu yang seharusnya. Jika kita menerima bahwa pot tersebut berusia 500 juta tahun, siapapun yang membuatnya jauh lebih maju dari zamannya dalam hal kerajinan dan teknologi. Satu misteri lainnya adalah pot tersebut memiliki ukiran tanaman yang kemungkinan besar telah menghilang dari bumi lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Sepertinya itu adalah bukti yang bagus bahwa pot tersebut benar-benar sangat tua. Sepertinya peta tertua di Eropa adalah sebuah batu yang berusia 4.000 tahun. Lempengan dari zaman perunggu ini ditemukan di Prancis pada tahun 1900 di sebuah pemakaman kuno. Ukiran pada lempengan tersebut menunjukkan dalam 3 dimensi jaringan sungai Ode dengan akurasi yang fantastis, yaitu sekitar 80% pada bentangan sepanjang 29 km. Ada peta pahatan batu lainnya di seluruh dunia, tapi peta yang satu ini unik karena menunjukkan area tertentu dengan skala tertentu. Sepertinya ukiran lempengan ini tidak hanya memetakan sungai dan bukit, tetapi juga pemukiman, situs barrow, dan sistem ladang. Para arkeolog mengatakan lempengan tersebut tidak digunakan untuk navigasi, melainkan untuk melambangkan kekuasaan. Tanda-tanda rinci pada lempengan itu mungkin berfungsi untuk menggambarkan wilayah kekuasaan penguasa lokal, mungkin seorang pangeran atau raja untuk menunjukkan kendali mereka atas wilayah tersebut. Ketika penguasa kehilangan kekuasaan, lempengan tersebut kemungkinan besar digunakan kembali sebagai bagian dari kubah pemakaman. Artefak unik itu disimpan di ruang bawah tanah sebuah museum selama beberapa dekade, tidak ada yang menyadarinya sampai beberapa ahli membaca laporan
laporan lama tentang lempengan tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya. Mereka melakukan analisis terperinci menggunakan teknik 3D. Penelitian mereka membuktikan bahwa pembuat lempengan tersebut tidak hanya mengukir garis-garis pada batu, tapi juga memodifikasi permukaannya untuk mencerminkan topografi lanskap dengan akurasi tinggi. Kubus Salzburg yang juga dikenal dengan besi Wolfsack ditemukan pada akhir abad ke-19 di Austria. Jangan biarkan namanya menyesatkanmu ya, bentuknya sama sekali nggak seperti kubus. Ini lebih mirip benda bulat dengan dua sisi datar. Di bagian tengahnya terdapat lekukan dan permukaannya dipenuhi lubang dan kawah. Penampilan yang unik ini adalah alasan mengapa banyak orang mengira bahwa ini mungkin sesuatu yang berasal dari dunia lain. Para pekerja secara tidak sengaja menemukan artefak ini ketika mereka meledakkan sebuah batu bara. Lapisan batu bara tempat batu itu berasal diperkirakan berusia lebih dari 60 juta tahun. Kubus Salzburg berpindah-pindah museum, menghilang secara misterius pada awal abad ke-20 dan kemudian muncul lagi. Seorang profesor dari Universitas Bonn menduga kubus itu mungkin berasal dari meteor. Tapi mereka tidak menemukan bukti adanya unsur-unsur yang biasanya kamu lihat di meteorit seperti kobalt atau nikel. Kemudian para peneliti berpikir benda itu pasti benda buatan manusia, mungkin tempat lilin dari era Victoria. Tidak ada yang tahu kisah sebenarnya dari kubus atau lokasinya saat ini. Iya, benda itu menghilang lagi. Pernah mendengar tentang Meisterprint? Ini adalah fosil jejak sandal yang ditemukan pada tahun 1968 dan telah memicu banyak intrik. Ada trilobita di dalam cetakan tersebut yang diduga telah punah sekitar 500 juta tahun sebelum manusia ada. Tapi banyak sejarawan yang menganggap usia tersebut terlalu dibesar-besarkan. Ketika Meister menemukan fosil tersebut, fosil itu telah dikonfirmasi, tapi ilmuwan yang menemukannya tidak mengonfirmasi bahwa itu adalah jejak sandal manusia. Dia hanya setuju bahwa ada trilobita di sana. Ketika ilmuwan lain mengunjungi situs tersebut, dia menemukan jejak 15 cm yang dia yakini berasal dari sepatu anak-anak. Tapi alas kaki itu tampaknya masih baru. Jadi mungkinkah itu bukti perjalanan waktu? Bukti bahwa manusia ada jutaan tahun lebih awal dari yang kita duga? Sebuah tanda bahwa ada orang lain yang mengunjungi bumi purba?